Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang teks hikayat. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa yang berisi sejarah, adat istiadat, silsilah, biografis, dan keagamaan. Kemudian ceritanya mengisahkan kehebatan dari kepahlawanan para anggota kerajaan atau kaum bangsawan. Unsur intrinsik hikayat sama dengan unsur-unsur intrinsik pada cerita-cerita yang lainnya. Di sini terdiri dari amanat, tema, latar, alur, konflik, dan penokohan. Tema merupakan pikiran atau ide yang melandasi sebuah cerita. Sedangkan amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Amanat ini berhubungan dengan sebab akibat. Misalnya, jika tokoh tertentu baik atau jahat, maka ia akan menerima akibatnya berupa kebaikan dan kejahatan pula. Kemudian latar. Latar adalah segala keterangan yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana yang tergambar ketika cerita atau peristiwa itu sedang berlangsung. Alur adalah rangkaian peristiwa atau urutan bagian-bagian dalam keseluruhan cerita. Alur juga bisa disebut dengan plot atau jalan cerita. Alur dapat dibagi menjadi dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju cerita disusun dari peristiwa awal, diikuti peristiwa-peristiwa berikutnya. Kemudian diakhiri dengan penyelesaian. Sedangkan alur mundur, yaitu cerita disusun dari peristiwa yang merupakan puncak konflik, kemudian bergerak menuju ke titik awal. Alur ini juga biasa disebut alur sorot balik atau flashback. Berikutnya adalah konflik. Konflik adalah pertentangan tokoh dengan alam, tokoh dengan diri sendiri, atau dengan tokoh lain. Konflik dapat berupa fisik, perkelahian, konflik ide, perbedaan pendapat, dan konflik batin, pengolahan batin. Berikutnya adalah penokohan. Penokohan merupakan penciptaan citra tokoh dalam suatu cerita yang berhubungan dengan pembentukan watak dan karakter. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun hikayat yang berasal dari luar cerita. Dalam hal ini, unsur ekstrinsik dapat berupa latar belakang sosial budaya masyarakat, situasi masyarakat ketika hikayat tersebut dibuat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut. Dalam teks hikayat, kita mengenal beberapa nilai-nilai, di antaranya yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral adalah hal-hal yang berkaitan dengan etika, akhlak, budi pekerti, atau perbuatan baik buruk yang tergambar dalam tingkah laku tokoh. Biasanya tentang kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Nilai sosial. Nilai sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan bermasyarakat, seperti saling menolong dan rasa simpati. Nilai agama adalah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan ketuhanan
peribadatan, atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nilai budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan masyarakat tertentu, seperti adat perjodohan, upacara, atau ritual adat. Selanjutnya, nilai pendidikan. Hal-hal yang berkaitan dengan nilai pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Di dalam cerita hikayat memiliki karakteristik, yaitu yang pertama dalam bentuknya berupa prosa atau karangan bebas tanpa memperhatikan rima. Berikutnya adalah istana sentris. Istana sentris mengisahkan kehidupan anggota kerajaan atau menceritakan kaum bangsawan. Anonim, yaitu nama pengarang umumnya tidak diketahui. Kemudian dalam bentuk lisan, cerita hikayat berkembang dan diturunkan secara lisan sehingga dapat membentuk beberapa versi. Bahasa dalam hikayat merupakan kalimat-kalimat yang tidak efektif, memakai konjungsi yang tidak perlu, dan menggunakan bahasa Melayu lama. Tokoh dalam cerita hikayat, tokoh bisa dibentuk dalam manusia dan hewan. Sedangkan pengaruh dipengaruhi budaya Hindu, Islam, dan budaya daerah. Fungsi dari teks hikayat sebagai media pendidikan, pengajaran moral, hiburan, proses sosial, dan sebagainya. Pralogis berisi peristiwa yang bersifat mustahil, tidak sesuai dengan logika, dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dalam menceritakan kembali cerita hikayat, hal-hal yang harus kita lakukan, yang pertama adalah pastikan urutan peristiwa-peristiwa penting sudah benar. Kemudian langkah yang kedua, identifikasi tokoh-tokoh kunci dalam peristiwa penting tersebut. Ketiga, tentukan nilai dan amanat yang terkandung. Dan yang keempat, ceritakan kembali dengan bahasa yang sederhana. Baik, demikian materi tentang teks hikayat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.